Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat datang di Laboratorium Sistem Telekomunikasi minggu ketiga ya. Nah, di minggu ketiga ini kita melakukan praktikum modul 2 yaitu PSO, Passive Oscillator. Tujuan kita melakukan praktikum ini adalah mendemonstrasikan karakteristik dan operasi rangkaian Passive Oscillator. Ada yang masih ingat osilator itu apa? Ada yang mau jawab? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Siombing, NIM 2020-11-224. Osilator merupakan rangkaian elektronik yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal secara periodik dengan amplitude yang konstan. Terima kasih. Oke, udah bener ya tadi ya. Kalau yang versi singkatnya itu yang menghasilkan isyarat tegangan ya, yang di modul sebelumnya itu versi singkatnya. Passive osilator adalah suatu rangkaian osilator yang ditandai dengan ada tiga pasang. Rangkaian high pass filter ini, kalau di sini itu di rangkaian PSO ini adalah pasangan dari ini resistor dan kapasitor. Jadi di sini ada tiga pasang. Rangkaian high pass filter nanti itu ya, filter akan dibahas di modul selanjutnya, bukan di modul ini. Nah, pengenalan saja ini rangkaian high pass filter. Osilator ini terdiri dari rangkaian RC cascade sebagai rangkaian feedbacknya, RC cascade. Nah, RC cascade-nya itu adalah gabungan dari tiga pasang ini, rangkaian high pass filter gabungan ya. Dan mereka ini, RC cascade ini, dia menggeser fasa sebesar 180 derajat. Nah, berarti satu pasang high pass filter ini menggeser sebesar 60 derajat, menggeser fasa sebesar 60 derajat. Satu pasang high pass filter ini ya. Kenapa saya samaratakan 60 60 60? Karena di sini nilai komponennya itu sama ya. Antara resistor 345 sama kapasitor 123 itu nilainya sama. Kemudian rangkaian feedback adalah rangkaian dengan sebagian hasil output dikembalikan ke input penguat. Penguatnya menggunakan inverting amplifier. Maka ada beberapa sinyal yang diproses terbalik atau invert dengan beda 180 derajat ke output. Nah, yang dimaksudkan invertnya ini yang membalik adalah si komponen R2 ini. Dia membalikkan sebesar 180 derajat. Nah, jika kita gabungkan 180 tambah 180, jadi total rangkaian ini menggeser fasa sebesar 360 derajat. Nah, sebesar 360 derajat. Nah, berarti sama aja dia tidak ada pergeseran kan, 360 derajat, misal mulainya di sini menggeser, kan kembali lagi ke sini kan 360 derajat, tidak ada pergeseran sama sekali. Nah, kemudian satu periode sebuah sinyal adalah 2pi dalam radian. Pi dalam derajat adalah 180 derajat. Berarti satu buah sinyal memiliki periode sebesar 360 derajat. Sebuah sinyal memiliki waktu tempuh atau kita sebut dengan periode atau T besar. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Sehingga frekuensi bisa dihitung F sama dengan 1/T. 1 per periode ya. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Bisa dicari dengan delta T kecil dibagi delta T besar. Nah,
Maksud grafik ini adalah dia menggambarkan pergeseran fase. Misal ini R3, output dari R3, ini output dari R4, ini dari R5 ya misalnya ya. Nah, di awal mula gelombang dia berada di sini, titik 0 awal mula gelombang. Saat kita pakai yang channel R4 ini atau resistor R4, dia outputnya berada di sini. Jadi awalan gelombangnya di sini. Nah, fasenya berbeda ya. Nah, terus pada saat di yang outputan R5 ini, dia akan di sini. Nah, jadi ini bisa dilihat ini kan gelombangnya sama nih. Nah, hanya fasanya saja yang berbeda. Berarti periodenya sama. Bisa dilihat kan periodenya sama kan. Hanya saja fasanya yang berbeda nih. Sama tuh periodenya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh iya, sebentar. Satu lagi. Contoh pengaplikasian PSO ini ya, di channel-channel telepon gitu ya. Contohnya kayak di apa ya? Contoh lah, misal di hotel gitu. Misal channel 1 ini untuk hubungin si, sebentar, ini misal ada 4 channel ya, misal ada 4 channel. 3 aja deh, 3. Misal channel 1 itu untuk resepsionis, kemudian channel yang kedua itu untuk misal maintenance, channel ketiga misal untuk misal bagian laundry lah atau apalah gitu, misal laundry. Nah itu jadi ini contoh rangkaian di teleponnya gitu ya. Jadi kalau kita mencet satu, dia akan frekuensinya atau fasanya dia akan menggeser langsung ke apa sesuai channel yang di R ini, di resepsionis ini. Langsung frekuensinya jadi sama gitu. Langsung geser fasanya gitu. Kan misal kita pencet angka 1, langsung nyambung ke si resepsionis. Kita pencet angka 2, langsung nyambung ke si maintenance. Kita pencet angka 3, langsung nyambung ke bagian laundry, contohnya begitu. Kayak ya di telepon-telepon gitulah. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang kurang jelas atau? Oh ya, ini untuk yang nomor 2 ini alat dan bahan ini dihapus ya, ini ya, dihapus. Lupa direvisi itu. Ada yang ditanyain mungkin? Yang belum jelas? Izin bertanya, Bang. Oh ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Novel Firabani dengan NIM 2020-11-256. Untuk yang alat komponen LFP11 itu amplifier ya, Bang ya, berarti ya? Iya, amplifier. Inverting amplifier ya. Berarti dia fungsinya buat penguat sinyal aja ya, Bang ya? Namanya inverting amplifier. Ini nih ada tulisannya. Inverting amplifier. Jadi penguat sama pembalik. Kan ini Oke, baik, Bang. Terima bisa kasih. dibalikan. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Saya memperkenalkan, nama saya Ahdan Ahmad Mahfud dengan NIM 2020-11243, Bang. Bertanya itu kan untuk rangkaian R3, R4, R5 dan kapasitornya kan sama itu, Bang, dari besarnya. Nah, itu kenapa fasanya bisa berbeda gitu ya, Bang? Padahal rangkaiannya sama persis gitu, Bang. Fasanya bisa berbeda. Nah, ini kan logikanya gini kan ditambah-tambah. Kan di sini udah 4,7. Nah, kalau dia masuk ke R4 berarti ditambah dong, ditambah set. Jadi hambatannya jadi 4,7 ditambah 4,7 berapa tuh? 9,4. Nah, ya. Nah, terus ditambah lagi ke sini jadi makanya fasanya geser gitu. Kan ini ke sini kan awal 60 derajat. Nah, kalau ini ke sini kan jadi 120 derajat. Kalau sini ke sini jadi 180 derajat gitu. Makanya fasanya gitu. Ya. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama.
Ada yang mau Izin, ditanya? ya, Bang. Oh ya, silakan. Izin perkenalkan diri, nama Anturis Januario, NIM 2020-11228. Untuk nilai resistor 2, resistor 3, 4, dan 5 itu bisa diubah-ubah berarti Bang ya? Gini ya, ini udah sesuai perhitungan sih. Kalau mau ngerubah semuanya harus apa ya? Kalau misal ya jadinya nanti fasanya ikut berubah, nanti bisa dicoba lah di rangkaian. Silakan mau eksperimen gimana tuh. Ini udah sesuai perhitungan sih, 180 derajat gitu. Angkanya udah bagus gitu. Berarti izin bertanya lagi Bang. Oh ya, silakan. Untuk R3, R4, R5-nya itu untuk besar dari resistornya sendiri itu harus sama ya berarti Bang? Kalau di ini ya harus sama di rangkaian ini ya. Oke Bang, makasih Bang. Iya. Ini juga bisa buat pengukuran kok. Pengukuran juga bisa. Kan komunikasi tidak selalu apa ya, kita berbicara gitu. Di pengukuran juga ada misal pakai ukur yang alat ukur sipil itu yang apa, atau pakai alat ukur apa cahaya gitu. Yang pakai pantulan, misal sini ada benda gitu kan. Ini dipantulin gitu pakai laser, pantulin lagi ke sini. Nah, nanti terdeteksi dia apa ya, terdeteksi di fasa berapa gitu. Nah, langsung ketahuan itu, oh ini berapa meter gitu. Ini sebenarnya bisa ada banyak ini R3, R4, R5-nya dan seterusnya, ini bisa ada banyak sebenarnya, tapi ya ini kan cuma apa ya, buat garis besarnya gitu. Kalau buat alat pengukuran itunya banyak apa ininya, channel-channelnya ini. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Kalau udah jelas langsung ke rangkaiannya ya. Ada yang udah ngerangkai mungkin? Halo, ada yang udah ngerangkai belum? Belum, Bang. Belum. Oh ya, ya udah buka Proteusnya ya. Bang Dikit. Oh iya, siapa ini? Oh, Ini materinya udah ya. Aku Widya pakai akun Ngandis. oke. Udah, Wit, udah. Oke. Udah pada buka Proteus kan? Sudah Kak. Oke, ada yang udah ngerangkai kira-kira? Belum ya? Udah, saya share screen ya. Share screen-nya udah muncul belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Halo, Teh, suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Masuk Kak. Oke, kita buat new project ya. Main aja modul 2 PSO tuh. Prosesif. Di situ di next aja. Oke, pertama kita cari komponennya dulu. Baterai kita pakai yang DC voltage source ya, yang aktif.
Habis baterai ada resistor. Resistor pakai yang analog resistor primitif. Terus setelah resistor ada kapasitor. Kapasitornya kita pakai yang kapasitor aktif. Bentar. Terus pakai kapasitor yang aktif kan udah. Terus ada LF411. Nah, yang LF411 kita pakai yang op-amp. Ini yang paling atas. Oke, kalau udah ngambil komponen, kalian langsung ngerangkai aja sesuai sama yang ada di modul. BB1, B2. Jangan lupa di Y-mirror. Nanti kalau ada yang udah ngerangkai bilang ya, Dek. Sebelumnya untuk komponennya udah pada nemu semua kan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, ya kalau udah kalian langsung ngerangkai aja sesuai sama yang di modul. Malaysia.
LF411-nya jangan lupa di mirror juga ya, Dek. Sama diingetin yang dinilai kapasitor ini nanofarad ya, bukan mikrofarad. Soalnya banyak yang salah lihat. Oh ya, yang di R2, R3, R4 sama R5 itu titik ya, Dek. Kalau koma dia nggak bisa. Antara 3,3 M. Harusnya pakai titik sih. Ada Proteus yang dia tuh nya nggak bisa. Titiknya. Komanya nggak bisa. Suaranya masuk nggak? Kayaknya nggak masuk. Diki. Mas Dik. Oh, iya. Nge-lag ya? Halo. Ya, gimana? Suara aku masuk nggak sih? Masuk. Kok nggak ada yang jawab sih? Ditanya kan udah belum rangkainya? Iya, Kak. Sudah, Kak. Tanyain satu-satu aja itu, Bang. Coba saya pilih satu orang. Sudah, Kak. Dari aku tunjuk ya. Tunjuk. Sabar. Yang NIM-nya 247 siapa? Coba share screen. Ada nggak orangnya? Halo? Suaranya nggak masuk, Dek. Tapi udah on mic. Langsung share screen aja dulu. Halo, masuk nggak Kak Ya. suaranya? Masuk. Ya, Kak. Coba share screen. Saya pakai HP Kak nih, tadi di laptop sempat error sih Kak. Coba balik Ini kameranya. baru segini Kak. Yang lain ada nggak yang udah selesai? Oke, makasih ya. Iya Kak. Makasih Fajar. Saya sudah, Kak. Apa ya SQL? SQL coba Share screen. share screen.
Coba tadi Yeskiel share screen ya, Dek. Misi Kak, Iya, Dek. share screen-nya sudah masuk belum Kak? Belum, di aku belum. Yang lain share screen-nya udah masuk belum? Belum, Kak. Enggak. Belum. Nah, udah. Coba kamu running. Oh ya, yang lain yang udah ngerangkai coba di running semua ya, Dek. Siapa tahu ada yang nggak muncul, langsung ngomong. Oke, makasih ya, Dek. Yang lain ada yang nggak muncul nggak gelombangnya? Oke, sebelum lanjut, coba semuanya on cam. On cam semua ya. Nanda Setia Nugraha. Enggak ada. Dwi Tarasinta. Hadir, Kak. Putri Prasetya Larasati. Hadir, Kak. Hamsahas. Hamsahas. Bentar. Hadir Kak. Hadir Kak. Giopang. Hadir Kak. Anisesta Triandini. Hadir, Kak. Saidan Silmi Lubis. Hadir, Kak. Wildan Bagus Pratama. Hadir Kak. Hadir Kak. Rizky Ramadonius Sihombing. Hadir, Kak. Noval Lutfi Rabbani. Hadir, Kak. Japarista Tambah Tua Damanik. Japarista ada nggak? Nggak ada ya? Oh, ini isin ya? Oh, yang isinya. Nadila Tuharea. Hadir, Kak. Ali Yahya. Hadir, Kak. Kevin Arianto Humahorbo. Hadir Kak. Asami Anggreni. Hadir, Kak. Mangaratua Simatupang. Mangaratua Simatupang. Hadir, Kak. Husinur Robbani. Hadir Kak. Asraf Ki Miftahul Jannah. Hadir, Kak. Busril Tambunan. Hadir Kak. Dina Amalia Firdaus. Hadir, Kak. M. Fatan Ramayani. Hadir Kak. Ahmad Setiadi. Hadir Kak. Riastri Rahmaniyas Setiabudi. Hadir, Kak. Joshua Stevi Timothy. Hadir Kak.
Yusuf Malik Raharjo. Hadir, Kak. From Ariel Amanurul. Hadir, Kak. Fajar Faizin. Fajar Faizin. Hadir Kak. Hadir Kak. Safina Maulida Fitriani. Hadir, Kak. Bidara Paraswati Putri. Hadir, Kak. Tari Samalia. Hadir, Kak. Dan Ahmad Mahfudz. Hadir, Kak. Muhammad Sandira Setiawan. Hadir, Kak. Mania Adelia. Hadir, Kak. Antonius Januario. Hadir, Kak. Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Kak. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Kak. Eliezer Nisel Budianto. Hadir, Kak. Oke. Yusuf Malik Raharjo udah Pak. Udah tadi ya. Yusuf Malik Raharjo udah nggak? Udah, Kak. Oke. Yang ada nggak yang nggak disebutin namanya? Namanya udah disebut semua ya? Izin, Kak. Ya. Saya Miftahul Akmal belum dipanggil, Kak. NIM-nya berapa, Dek? 2020 11 242. 242. Iya. Nggak ada nama kamu. Coba Iya, kamu. belum di invite di Teams, Kak, kemarin. Oh, kamu telat finalisasi ya? Apa? Iya, Kak. Kamu telat finalisasi. Iya, kemarin telat finalisasi, Kak. Minggu lalu kamu masuk nggak? Masuk, Kak. Pengarahan? Iya, masuk. Oh. Ya, terus kamu masuk ke kelompok berapa? Kelompok F9 nggak, kalau nggak salah. 9. Iya. Oh, yang Aslabnya siapa? aslabnya siapa? Ya, Kak. Aslab kamu siapa? Kak Aisyah, Kak, setahu saya kemarin. Ya udah, kamu coba tulis nama amanim kamu di meeting chat ya. Oke, Kak, baik, Kak. Oke. Yang lain udah boleh off cam. Sama kita break sholat dulu ya. 10 menit cukup nggak? Cukup, Kak. Ya udah, berarti nanti jam 18.14 sudah balik semua ya. Baik, Kak. Ya, Oke. Kak. Baik, Kak.
Ini udah pada balik semua belum? Sudah, Kak. Yang lain? Yang lain belum ya? Belum sepertinya, Kak. Udah, kita tunggu bentar lagi ya. Halo, Dek. Iya, Kak. Iya, Kak. Yang lain udah balik belum? Kak, Ya. Ini cowoknya kayaknya belum ada yang balik ya. Saya sudah, Kak. Saya sudah. Yang lain? Kak, udah Kak. Sudah, Kak. Udah Kak. Ya udah, kita lanjut aja ya biar bisa menghemat waktu. Oke. Kalian udah selesai ngerangkai semua kan? Sudah, Iya, Kak. Kak. Oh ya, share screen saya udah masuk belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Terlihat, Kak. Oke, kita coba running ya. Nah, pas awal di running tuh dia tuh munculnya kayak gini, Dek. Gelombang kalian gini semua kan pas awal di running? Iya, Kak. Oke, nah terus Kosong, Kak. kosong. Coba yang bilang kosong, coba kamu share screen, Dek. Sebentar, Kak. Udah muncul belum, Kak? Masih loading, Dek, masih layar hitam. Oke, udah. Coba kamu running. Kosong, Kak. Oh, nggak ada yang digital selesai. Bentar. Oh ya, yang salah itu. Itu yang tadi nilai resistornya kamu pakai titikan bukan koma? Iya, Kak. Pakai titik, Kak.
Hari ini apa yang salah ya? Bentar. Coba deh turun ke bawah dikit. Lihat kapasitornya. Halo, suara saya masuk nggak? Masuk Kak. Masuk Kak. Bentar ya. Jangan diperkecil, diperbesar, tapi ini Harus muat semua. bener. Resistor, nggak salah resistor. Kamu pakai, tadi kan itu ada res sama resistor. Kamu pakai yang mana, Dek? Aku lihat di pick device kamu ada Res sama resistor. Kamu pakai yang mana? Halo. Bentar. Mana, Dek? Kok nggak share screen? Oh, aduh. Itu lemot banget. Halo Kak, sebentar Kak, laptopnya lagi loading nggak? Oh ya deh, oke. Gimana, Dek? Halo, tadi yang share screen siapa? Kami, Kak. Kayaknya jaringan bermasalah ya. Yang lain ada kendala nggak? Saya juga, Kak, kayak Asami, Kak. Kayak, coba kamu share screen. Coba Eliezer share screen ya, Dek. Coba bertahan. Ini kenapa laptopnya jadi lemot banget? Halo Eliezer. Ini suara saya masuk kan? Masuk, Kak. Oke. Ntar masih loading share screen-nya. Nah, kapasitor kamu salah.
Harusnya nggak pakai yang itu. Coba dihapus semua kapasitornya. Kapasitornya pakai kapasitor yang aktif. Kamu hapus semua aja itu kapasitor C1, C2, sama C3. Nah, terus kamu cari komponen baru dulu. Kapasitor. Terus tuh yang aktif. Ya yang itu. Harusnya yang itu ya. Yang lain ada kendala lagi nggak? Aman, Kak. Aman. Udah, kita lanjut aja ya, Dek. Kalau udah aman yang lain. Nah, kita atur digital oscilloscope-nya dulu. Yang di bagian horizontal kita buat jadi 10 mikro. Terus, yang channel A kita buat dia jadi 0,2. Yang channel C dia dibuat jadi 2. Yang channel B 5 sama yang channel D itu 0,5. Dan untuk posisian tiap channelnya itu 40. Itu harus 40 semua ya, Dek. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih 0, pun. Rangkaiannya udah sama seperti ini nggak? Halo? Ini berarti sama semua kan? Udah, karena nggak ada yang jawab, kita lanjut aja. Jadi kan langkah percobaan pertama kan disuruh ngerangkai, terus kita udah ngerangkai. Terus print screen output dari sinyal keluaran ABCD. Ini kan udah nih, udah running, udah tahu gelombangnya tuh kayak gimana. Terus yang ketiga, hitunglah besar pergeseran fasa dalam satuan derajat A, C, D terhadap sinyal B dengan cara membandingkan waktu awal masing-masing sinyal dimulai. Ingat bahwa total fasa sebuah sinyal adalah delphi atau 360 derajat. Nah, karena di langkah percobaan dia mintanya pergeseran fasa terhadap sinyal B, jadi tuh yang di bagian trigger, source-nya kita buat ke B. Jadi kayak gini. Dan di sini kan nggak ada pengolahan data kan, nggak ada tabel data pengamatan. Tapi di sini bakalan ada perhitungan karena kita mau hitung pergeseran fasanya. Oke. Ini share screen-nya sini kok mekanika kuantum, Dek.
Halo, halo, Asami. Asami, Kayaknya jaringannya bermasalah deh. Itu share screen-nya dari tadi atau baru aja deh kayak gitu? Dari tadi Kak. Dari tadi. Jadi tadi saya ngomong dia yang share screen ya? Enggak Kak, jadi pas perhitungannya aja. Saya Oh, screen-nya langsung ganti sama Sami. Oke. Jadi tuh di sini kita Kak, mohon maaf, suara kakak putus-putus, Kak. putus-putus ya? Tes. Ya, Masih tadi putus-putus ya? putus-putus, Kak, tadi. Sekarang udah, Kak? Oh, Enggak, Kak. tadi ya. Oke. Jadi kan di langkah percobaan kan dia mintanya membandingkan waktu awal masing-masing sinyal dimulai. Jadi yang kita mau cari itu T0A, T0B, T0C, T0D, sama T-nya. Nah, terus rumusnya tuh kalau mau cari pergeseran fasenya tuh yang ini. Nah, yang pertama kalau kita mau cari T0A, kursornya dinyalain, terus T0A kan channel A ya berarti. Tapi kita arahkan dia ke gelombang kuning. Dia tuh di awal gelombangnya, Dek. Ingetin lagi yang T0 ini itu awal mula gelombang. Jadi nanti tuh kalian nggak boleh ngambil data asal, misal datanya ngambil di sini atau di sini. Itu harus di awal mula gelombang. Dan cara pengambilan datanya itu, dia tuh pas semua tegangannya 0. Kayak gini. Ini tuh nilai dari si T0A. 63 mikrosecond. Jadi kita tulis di sini. Ini tuh 63 mikro. Nah, untuk T0B. Nah, ini kan ada kursor nih. Kita kalau mau hapus, klik kanan, terus delete kursor. Untuk T0B, berarti dia channel warna biru. Nah, dia tuh nggak boleh minus ya waktunya. Kalau dia minus berarti itu salah. Dia tuh harus 0 semua. Nah, kayak ini. Ini 0 mikrosecond. Terus kalau untuk T0C, berarti dia gelombang pink. Di awal mula gelombangnya di sini. Nah, dia dapatnya 18,50. Untuk T0D, berarti dia gelombang warna hijau. Nah, dia dapatnya 40,50. Nah, T0 kan kita ngambilnya dia di awal mula gelombang. Nah, kalau T periode ini kita tuh ngambilnya di ujung satu gelombang yang warna biru. Soalnya kan kita mau bandingkan pergeseran fasanya terhadap sinyal B. Itu yang warna biru. Nah, dia dapatnya 129,00. Untuk pengambilan datanya ada yang mau ditanyain nggak?
Saya mau tanya Kak. Ya, Nah, di situ berarti untuk pengambilan nilainya itu dia persimpangan antara bukit dan lembah yang pertama ya Kak? enggak, dia di awal mula gelombang, Dek. Ini kan misal ya, yang warna pink kan ini awal mula gelombang nih. Terus warna hijau, itu awal mula gelombangnya yang ini. Yang ini tuh bukan awal mula gelombang. Soalnya kan kita patokannya dari titik yang ini nih. Titik awalnya di sini. Kan kalau satu gelombang itu satu bukit satu lembah kan. Kan kalau kita ngambilnya di sini, yang sebelah sini kan ini lembah. Harusnya kan kita mulai dari di bukitnya. Jadi dia mulainya di sini. Sama yang ini juga mulainya dari sini. Dan yang kuningnya juga sama, mulainya di satu gelombang. Ini nggak dihitungnya deh, soalnya kan ini lanjutan dari gelombang yang di sini kan. Nah, patokan kita tuh awal mula gelombang kan dari sini. Terus satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Bisa dimengerti nggak, Dek? Masih kurang paham saya Kak. Coba diulangi Kak. Nah, jadi gini, kenapa kita ngambilnya tuh di sini? Kamu kan tadi bilang antara bukit sama lembah ya? Iya Kak, maksud saya kan itu kan ada persimpangan bukit dan lembah. Berarti yang pertama kali dapat gitu ya Kak, dari garis yang putih itu ya Kak. Iya, jadi tuh kita kan patokannya di sini nih. Patokannya di sini. Terus kita mulainya mulainya itu bukit terus lembah kan yang biru nih patokan. Nah, terus berarti yang gelombang lainnya tuh kita harus mulai dari bukit dulu. Bukit. Ini kan bukit di sini berarti ini kan awal mula gelombang. Ini juga awal mula satu gelombang. Terus di sini juga. Soalnya kan kita mau cari nih pergeseran fasa dari gelombang sinyal C A sama D terhadap si gelombang biru ini atau si sinyal B. Kita mau cari beda fasanya warna kuning, hijau, pink ini terhadap sinyal B. Kayak gitu. Bisa dimengerti nggak, Dek? Sudah Kak, sudah paham. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Diingetin lagi ya, triggernya jangan lupa dibuat ke B yang source. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, coba nanti bantu hitungnya ini. 63,0 dikurang dibagi 129 dikali 360 derajat. Ada yang bisa bantu hitung nggak ini? Satu orang. $175,81 Kak. 175,81. Tapi dia pergeseran fasanya itu segini. Pergeseran fasa antara sinyal A sama sinyal B. Nanti kalian tinggal hitung yang lain aja ya. Oh ya, sekedar ngasih tahu, kemungkinan tuh tiap orang bisa dapat beda-beda ya, Dek, di T0 ini. Paling bedanya nggak jauh, cuman beda kayak 0,50 atau 0,25.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, Dek? Oh ya, ini jangan lupa coba kalian screenshot dulu nih perhitungannya. Nanti perhitungan ini masuk ke pengolahan data ya. Udah di screenshot belum? Udah, Kak. Sudah, Kak. Masalah rangkaian PSO, cara pengambilan datanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke tugas akhir aja. Kayak tugas akhir di sini tuh ada dua. Yang pertama, apa fungsi resistor dan kapasitor pada rangkaian pasif osilator? Ada yang masih ingat nggak fungsinya resistor dan kapasitor di sini tuh sebagai apa? Tadi udah dijelasin kan sama Bang Diki. Izin menjawab, Kak. Ya, nama? Perkenalkan, nama saya Nadila Tuarea dengan NIM 2020-11-254. Jadi fungsi resistor dan kapasitor pada rangkaian ini itu yang pertama itu fungsi kapasitor dalam rangkaian ini untuk melihat nilai bagaimana pengisian pada kapasitor tersebut. Alasan digunakan kapasitor itu karena hasil daripada induktor. Kapasitor ini lebih melandai dan lebih halus sehingga lebih baik digunakan. Dan pada percobaan ini lebih fokus kepada tegangan dan fungsi dari resistor adalah sebagai pengatur atau pembagi arus atau tegangan. Terima kasih, Kak. Oke. Nanti tuh kalau bisa tambahin lagi aja ya, Dek. Kamu analisa kan resistor sama kapasitor di sini juga merupakan bagian dari PSO atau dia sebagai rangkaian HWF kan. Dan untuk tugas akhir yang kedua, apa fungsi amplifier pada rangkaian di atas? Ada yang tahu nggak amplifier di rangkaian ini yang mana? Halo? Yang LF fase 1 kan, Kak? Oh iya. Ada tadi udah dijelasin nggak sama Bang Diki fungsinya LF411 ini sebagai apa? Belum dijelasin ya? Jadi fungsi amplifier di rangkaian itu dia sebagai penguat sekaligus pembalik. Nanti kalian tinggal tambahin aja ya kata-katanya. Oh ya, cicilan itu ada 5 SS-an. Itu ada yang tadi T0A, T0B, T0C, T0D, sama T. Yang ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus cara kalian screenshotnya tuh harus kayak gini ya. Dan jangan lupa kasih nama kelompok nama NIM di rangkaian kalian. Misal nih screenshotan dari T0A. T0A kan berarti gelombang warna kuning. Nanti kalian harus dapat dia pas semua tegangannya 0 baru di screenshot. Kayak gini. Ini contoh screenshotan dari si channel A. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Diingatkan lagi, cicilan dikumpul H+3 setelah praktikum. Berarti hari Minggu ya kalian. Jumat, Sabtu, Minggu. Dan laporan dikumpulkan maksimal 15 menit sebelum praktikum selanjutnya. Untuk modul 2 ada yang mau ditanyain nggak? Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, dari abang dan kakak yang lain ada yang mau ditambahin nggak?
Cukup sih, cukup. Udah. Kalau udah nggak ada, sekian praktikum modul 2 hari ini. Kalau ada salah kata dari saya atau ada kata-kata yang nggak mengenakan, mohon dimaafkan ya. Saya mewakili Aslep yang lain minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.